Kira-kira Sumatera Barat yang konturnya seperti ini, apa yang bisa menyatukannya? Gitu. Saya tidak bisa bayangkan kalau seandainya jurnalis kita ini seperti dalam tanda kutip daerah-daerah lain. Yang kadang-kadang itu ya jauh lah dari etika seorang jurnalis. Kita tidak menghargai. Saya ini gubernur, saya bilang. Dia nanya ini, Bapak siapa? Saya gubernur Sumatera Barat. Langsung ribut semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Sumbar, dimanapun berada. Kali ini kita terpaksa sedikit menahan rasa rindu untuk dilaksanakannya kembali Tour de Sengkara atau TDS tahun 2022 ini karena harus ditunda untuk tahun 2023. Selama ini kegiatan tersebut tertunda karena adanya COVID. Tapi sungguh pun begitu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tetap memberikan perhatian ke Sumatera Barat bagaimana perkembangan pariwisata ini ke depan. Lengkapnya tentang informasi itu bisa dibaca di Harian Umum Rakyat Sumbar atau klik di rakyatsumbar.id. Kali ini kita bukan mendiskusikan khusus tentang TDS atau pariwisata, tapi kita akan bicara banyak hal tentang Sumatera Barat dengan Kepala Dinas Kominfo TIK, Komunikasi Informatika dan Statistik. Beliau adalah Bapak Dr. Andus Jasman Rizal MM. Nah, bagi kami di jurnalis, beliau ini dalam tanda kutip manusia serba bisa. Ahli teknologi iya, ahli pariwisata iya, ahli dalam penangkapan orang bermasalah juga iya. Jadi segudang pengalaman ya Pak ya yang sudah dilalui. Ini coba saya bisa lihat nggak beritanya? Wah, luar biasa. TDS batal. Ya, saya sebagai... Ada ulasan sedikit tentang TDS? Jadi begini ya, Tour de Singkara itu termasuk ya saya ikut bertanggung jawab dulu ya. Saya masih ingat Tour de Singkara ini berawal di tahun 2010. Ya. 2010. Waktu itu posisinya sebagai dinas pariwisata ya? Bukan. Waktu itu kan salah satu daerah yang mempelopori itu kan Kabupaten Solok ya. Dan cita-citanya sangat luar biasa saat itu. Saya masih ingat ini idenya dari Pak Jero Waci saat itu dengan Pak Gusmal ya. Ya. Itu dua orang itu bertemu dan saat itu saya masih ingat Pak Jero Waci bicara seperti ini. Saya masih ingat bicaranya itu di Danau Kembar itu, di atas danau. Di Solo. Di Solo. Alam Panjang. Alam Panjang di vilanya itu danau di atas. Kira-kira Sumatera Barat yang konturnya seperti ini, apa yang bisa menyatukannya? Gitu. Daerahnya bagus karena daerah gunung-gunung segala macam. Muncullah ide Pak Jero Waci saat itu. Bagaimana dengan sepeda gitu? Nah, ini pertemuan di Alam Panjang. Itu semacam. Dan orang yang pertama itu adalah Pak Jero Waci dengan Pak Gusmal. Jadi kalau ada yang mengklaim di sebelah itu, nggak benar ya? Oh, sampai sekarang nggak ada yang mengklaim. Nah, barangkali mungkin banyak pihak yang terlibat setelah itu. Nah, dalam perjalanannya benar. Memang ya suka duka kita dalam Tour de Singkara ini, saya pernah juga 3 kali melaksanakan ini di Kabupaten Solo. 2011 saya sudah jadi Kadis Pariwisata di Kabupaten Solo. Itu puncaknya itu adalah tahun 2012. Itu luar biasa. Dan kita telah menempati peringkat nomor 5 dunia saat itu dari segi jumlah banyaknya penonton. Dan kita diakui oleh UCI sebagai salah satu balap sepeda yang sangat-sangat diminati oleh belahan dunia. Malah saat itu Tour de Langkawi aja kalah sama kita. Jadi nama sudah dapat. Nama sudah dapat. Nah saat itu memang direncanakan bahwasanya Tour de Singkara ini bukan hanya di Sumatera Barat gitu ya. Tapi betul-betul bisa nanti kalau bisa menggait Sumatera Indonesia seperti Tour de France. Walaupun mereka itu sampai ke Amerika Latin segala macam ya di Eropa, tetapi startnya tetap di namanya tetap Tour de France dan finishnya tetap di Prancis di Paris gitu. Kabarnya ikut kegiatan itu sekali dulu. Pernah saya ikut menghadiri Tour de France ya, diundang oleh di sana bersama dengan Pak Sapta Nirwanda, masih ingat saya saat itu bersama-sama.
Dan luar biasa, kita banyak belajar. Ada kerinduan TDS itu diulang lagi? Walaupun sudah 2 tahun kita istirahat kan? Iya, kita sangat-sangat rindu ya. Di satu sisi ada positifnya, pertama jalan-jalan baik ya. Iya. Kemudian juga Kalau enggak bisa balapan. Iya. Kemudian masyarakat merasa terhibur, ada melihat tandanya orang-orang datang itu masyarakat merasa bergembira. Iya. Karena pas dengan sebelum pra TDS dengan pasca TDS ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang diadakan di sana gitu. Dan sekarang dengan adanya dibatalkannya itu 2 kali kemarin karena COVID, sekarang itu karena persoalan teknis, ya mudah-mudahan ke depan ada ya. Karena ini adalah event internasional, satu-satunya event internasional yang telah mengikat. Iya. Nah, karena menjual branding Tour de Singkarak ini sangat luar biasa. Dan pernah dulu ada yang ingin membeli branding ini. Tour de Singkarak kami yang beli katanya. Kenapa tidak dijual? Wah, enggak bisa lah. Itu kan branding daerah ya? Daerah Sumatera Barat. Jadi saya rasa ini batal untuk 2022, iya. Ya, tertunda sedikit. Tertunda lah. Tapi kita mudah-mudahan berdoa tahun depan bagaimana ini terlaksana lagi dan memang harus kita libatkan semua pihak gitu. Ya. Dan karena kita di Pemprov tentu sangat hati-hati dalam hal ini melaksanakannya. Dan sana, Pak Jasman ini salah seorang pejabat di Pemprov yang agak unik karena kami melihat barangkali latar belakangnya sewaktu muda, remaja dan segala macam. Ini kalau tampang kan agak sedikit gagah nih. Nah, kabarnya pernah sebagai penyiar radio, suaranya masih bisa dipakai untuk menyiarkan itu. Jadi menyiar iseng-iseng lah. Saya masih ingat sejarah kita waktu saya di Kota Solo ya. Teman saya waktu itu Fuadi Kadirosa itu Fuad membawa saya untuk menyiar di radionya dia Vanessa FM 5 FM. Itu acaranya saya unik. Sampai sekarang itu yang pendengar radio itu sampai sekarang nggak tahu saya yang menyiar gitu. Saat itu masih bujangan? Sudah punya keluarga, sudah jadi pejabat juga. Tidak ada masalah dengan keluarga? Kan nggak tahu saya ini orang yang baik-baik. Nah, nggak curiga lah. Jadi malam-malam itu saya selalu jam 10 malam sampai jam 12 malam dengaran curhat nih. Siapa aja, baik laki-laki perempuan, tapi rata-rata anak remaja. Tentang broken home-nya di rumah, dengan pacarnya, segala macam tentang belajarnya. Nah di sana itu nama saya Papa Jack gitu loh. Oh, Papa Jack. Papa Jack kasih para anak-anak ya. Anak-anak saya kasih anak. Berarti anaknya bertambah banyak waktu itu? Banyak. Tapi anaknya setiap saya datang ke radio itu pagi siang-siang duduk di sana orang nggak kenal saya. Padahal itu ada fan-fan itu banyak sekali kan. Dari suara tidak juga diketahui bahwa ini adalah Papa Jack? Enggak juga lah. Mungkin karena di radio itu kan ada filternya juga ya. Mau diberat-beratin gimana gitu. Pak Kadis, ini kan amanah atau jabatan. Ini tentu dulu. Rakyat Sumbar ini siapa ya sekarang pemberatnya siapa ya? Kebetulan kan yang sedang mendiskusikan sekarang. Oh, jadi selamat ya. Jadi Pak Sukri Umar sekarang itu jadi pemberatnya pantas. Saya lihat nih tampilannya luar biasa, Rakyat Sumbar. Terima kasih. Beritanya juga update. Baik. Wah, penampilan baru ini saya lihat. Siap. Terima kasih ya Pak Sukri Umar. Kalau nggak salah dulu Firdaus siapa? Firdaus Abi ya? Ya, Firdaus Abi. Di mana dia sekarang? Beliau direkturnya. Direktur ya? Iya, salam saya ya. Ya, baik. Sama Pak Firdaus Abi, orangnya hebat juga, penulis itu. Siap. Iya, bagus. Ya, salam saya ya. Baik, Pak Kadis, ya. ini amanah yang Pak Kadis terima sekarang ini kan erat kaitannya dengan berbagai aspek bidang ya, termasuk dengan hubungan dengan dunia jurnalistik, berhubungan dengan wartawan, jurnalis dan segala macam. Nah, dalam perkembangan teknologi sekarang itu kan banyaklah hal-hal yang membuat Pak Kadis barangkali perlu dikonform oleh wartawan dalam waktu yang cepat. Ada yang ingin mendesak cepat seperti itu. Bagaimana melihat dunia jurnalistik pada hari ini di Sumatera Barat? Kita berbangga ya, dunia jurnalistik Sumatera Barat ini saya bangga dengan teman-teman jurnalis Sumatera Barat, orang-orang hebat. Ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau seandainya jurnalis kita ini seperti dalam tanda kutip daerah-daerah lain. Yang kadang-kadang itu ya jauh lah dari etika seorang jurnalis. Ini penilaiannya serius ya? Serius, ya. Saya Sumatera Barat, ini sejarah dikit ya. Pada saat saya kepala Biro Humas dulu, itu media online ini kita lihat saat itu ada sebanyak 1.200 lebih. 1.200 lebih. Ketika di Humas? Di Biro Humas, ya. Itu berapa lembar catatannya tuh? Halamannya berapa halaman? Itu kan kita bisa tahu ya. Kita tahu.
karena banyaknya mereka itu kan ingin kerjasama, Yeah. tahu itu. Tetapi dari 1.200 itu yang baru terverifikasi Dewan Pers baru 12. Bayangkan 1.212 berapa persen? 1%. Nah, 1%. Iya. Sementara anggaran kita di provinsi sangat kecil. Bagaimana kita berlaku adil kepada jurnalis itu kalau anggaran kita kalau dibagi banyak, mungkin ibaratnya apa? Mungkin satu butir padi ya. Iya. Kita berikan sama teman-teman. Kita tidak memikirkan honor, tetapi adalah jasa mereka gitu. Ya, karena seorang jurnalis nggak boleh di honor. Iya. Karena mereka profesional. Iya, profesional, dan itu ada profesi mereka. Iya. Dan mereka tidak boleh diberi honor, tapi adalah jasa mereka untuk transportasi boleh. Kemudian saya banyak melihat beberapa yang ngaku-ngaku jurnalis media-media itu melakukan tindakan yang tidak patut gitu loh. Sementara mereka belum terverifikasi. Malah ada kejadian waktu itu di Kabupaten Solo, dia mengaku media, kemudian menakuti sekolah-sekolah, dia minta duit. Ternyata itu bodong. Ternyata karena bodong itu akhirnya banyak mengadu segala macam. Orang nggak tahu lagi. Ternyata bukan orang Sumatera Barat gitu ya. Bukan orang Sumatera Barat. Menjadi kepersinggahan lah ya. Iya, persinggahan lah sambil lewat gimana. Ngaku-ngaku nama media. Nah, setelah itu saya berpikir bagaimana menertibkan itu. Kita tidak masuk kepada substansi istilahnya kebebasan pers, enggak. Jadi saat itu Pergub 30 saya bikin bahwasanya yang boleh bekerja sama dengan Pemprov atau yang menduduk di media center Pemprov itu adalah media-media yang telah terverifikasi. Berarti kita main dari regulasi. Payung hukum. Supaya aman ya. Supaya aman. Tapi itu ditiru oleh daerah-daerah. Setelah itu saya akan sampai di demo 2 hari saya di demo. Di demo oleh ya kalau media profesional tidak. Ya di demo saya semaklum saya udah siap. Mungkin tidak mendemo. Mungkin menyampaikan aspirasi mungkin. Ya namanya aja sama ya? Sama aja menyampaikan aspirasi, demo sama aja. Ya, tuntut saya dipecat, di apa segala macam. Tapi tahu nggak? Gara-gara saya mengeluarkan itu kita dapat penghargaan oleh Dewan Pers. Satu-satunya provinsi yang berani membuat itu regulasi adalah Pemprov Sumbar. Kita dapat satu sisi Bapak bertahan dengan aturan itu seizin gubernur ya. Gubernur ya lah pasti. Di sisi lain insan pers itu memperbaiki diri terus. Ya, jadi ada kaget saya waktu saya masih ingat dengan Pak Henry Cahabangun, kemudian dengan Pak Agus banyak lah dari PWI, dari Dewan Pers. Pak Jasman apa ya? Sumatera Barat luar biasa sekarang. Kenapa? Orang yang mau UKW banyak. Kemudian yang memverifikasi media luar biasa banyak. Ternyata yang paling banyak minta verifikasi dari media Sumatera Barat. Karena terdorong oleh Pergub ini. Iya. Bilanglah sama Pak Cahabangun. Wah, saya merasa gara-gara itu. Bilangnya seperti itu. Alhamdulillah akhirnya karena banyak itu saya bikin surat rekomendasi kepada Dewan Pers. Tolong dibantu kawan-kawan kami di Sumatera Barat untuk diterbitkan, diverifikasi cepat gitu. Akhirnya banyak ya. Kemudian kita tuh tidak juga semena-mena dalam hal ini. Maksudnya begini, begitu Pergub itu berlaku, kita kawan-kawan media yang belum di UKW, kita UKW kan? Ya, melalui PWI kemudian melalui kita juga ke pihak ketiga. Pokoknya dibantulah teman-teman itu. Nah, lucunya begini. Pada saat ada yang ikut UKW itu, yang lucu itu ada yang tidak pakai MOS. Dia ngaku wartawan ini. Nggak tahu komputer. Nggak tahu komputer. Saya tanya, kenapa kamu kok duduk sini, Pak? Ampun Pak, nggak kuat saya Pak. Mungkin era mesin tik. Iya, era mesin tik. Jadi selama ini kamu bikin berita pakai mesin tik. Nah, kopi pasti aja Pak, masuk ke handphone. Ketahuan. Akhirnya dia keluar, nggak berani dia. Iya. Nah, akibat seperti itu, seiring zaman perpendaran waktu ya, sekarang tinggal lagi kawan-kawan yang betul-betul yang ada sekarang itu adalah wartawan betul-betul yang bagus-bagus sekarang. Setelah terseleksi. Seleksi alam. Dan kita sangat menghargai profesi kawan-kawan seperti itu. Jadi tidak ada etikat subjektivitas Enggak. Ini secara umum adalah objektif. Agar kita mendorong bagaimana insan pers itu semacam itu. Saya terdorong begini, waktu itu kan kita mau Hari Pers Nasional di Sumatera Barat ya. Kita ini Sumatera Barat itu adalah
sejarah lahirnya jurnalis hebat itu di Sumatera banyak sekali. Nah, kenapa kita tidak ingin menciptakan lagi jurnalis hebat di Sumatera Barat? Nah, salah satu caranya itu gimana mereka itu mengkompetisikan diri mereka gitu loh. Nah, ternyata sekarang banyak wartawan hebat. Contohnya sekarang Pak Sukri Umar kan udah termasuk hebat. Hebat. Oh, Kalau kata menurut Pak Hasil Ceniago, termasuk wartawan hebat juga sekarang ya. Oh, kalau yang sudah guru itu bilang berterima kasih lah kita. Banyak sekali. Dan ternyata kuantitas dan juga kita walaupun sedikit jurnalis kita, tetapi kualitas jurnalis kita di tingkat nasional bagus-bagus. Makanya kemarin juga ini ada ide kita bersama Unilubis kemarin itu. Kemarin kan Rohana Kudus ya, kan udah diakui sebagai wartawan ya, sebagai pahlawan nasional. Nah, kita punya ide dan itu kami dengan Pak Gubernur sudah ketemu dengan Unilubis sebagai ketua jurnalis perempuan kan nasional. Bagaimana kita juga ingin memberikan award atau penghargaan khusus kepada jurnalis wanita yang ada di Indonesia dan itu pusatkan di Sumatera Barat. Jadi seperti halnya Adi Negoro mungkin untuk semua, tapi khusus untuk jurnalis wanita kita berikan namanya Ruhana Kudus. Nah, penghargaan. Bukan award itu bahasa asing ya. Nah, jadi penghargaan Rohana Kudus. Berjelas-jelas saja. Berjelas saja kita lagi. Pak Kadis, dari rentang waktu tadi kan bercerita dulu ada 1.200 online segala macam, lalu dilakukan verifikasi, kecenderungan semakin membaik ya. Bagaimana keprofesionalan para rekan-rekan itu saya pujikan tadi, bisa bilang tadi ya, seleksi alam bagi yang media-media yang bagus ya, yang mereka sungguh-sungguh ya, mereka akan memperbaiki diri. Contohnya mereka melakukan UKW, kemudian juga mereka melakukan verifikasi. Kalau untuk melakukan verifikasi faktual kan banyak syaratnya, termasuk juga penggajiannya, karyawannya, segala kantornya macam. di mana. Karena selama ini banyak yang terjadi, ya media yang mengaku media itu yang belum melalui proses yang sesuai Dewan Pers gitu. Nah sekarang udah terseleksi, udah bagus semua yang ada sekarang itu gitu. Rekan-rekan wartawan ada yang bilang Bapak itu termasuk pejabat yang agak rendah hati. Agak ya. Kalau saya bilang rendah hati sekali nanti marah kawan-kawan. Kenapa? Beda rasanya jadi kepala dinas ya. Merasakan jadi PJ Bupati juga pernah. Di Solo Selatan ya. Kemudian kalau tidak salah jadi pejabat gubernur juga pernah ya. Itu kan sempat viral dulu. Itu bukan pejabat gubernur. Saya yang ngaku jadi gubernur. Betul gubernur. Jadi begini ceritanya. Saat itu kita 2018 kan melakukan HPN di Sumatera Barat ya. Kita pelaksanaan saya penanggung jawabnya saya. Siap. Nah saat itu kita melakukan semua tindakan yang luar biasa. Bahkan persiapan lah ya. Persiapannya, pokoknya mobilnya semua, pokoknya hebat lah. Dan kita HPN 2018 itu dianggap sampai sekarang itu terbaik di nasional dan dipuji semua orang. Nah pada 2019, bukan 2020 kalau salah, 2020 saya di Banjar, saya nggak boleh bilang ya, boleh sebutnya ya. Ternyata saya akan diutus oleh gubernur mewakili beliau. Ya, saat itu saya masih sakit, tapi karena perintah ya, saya datang ke satu daerah itu. Jadi, sampai di bandara? Dapat di bandara, saya udah ngaku Pak. Mana penelitiannya nih? Saya mewakili gubernur. Tetapi belum juga. Tunggu Pak. Sementara yang lain udah lewat juga. Saya tanya lagi ke sana Pak. Oh Pak ke sana Pak? 2 jam saya di bandara, bayangkan. Bayangkan saya sebagai utusan Sumatera Barat. Sudah ngaku sebagai gubernur? Belum lagi. Ya. Saat itu saya adalah mewakili gubernur Sumatera Barat. Kemudian saya membayangkan ekspektasi saya saat itu pelayanan itu sama dengan kita di Sumatera Barat gitu loh. Dapat mobil, kemudian ada pendampingnya, hotel udah disediakan. Ternyata saya di sana itu menjadi kacung cecungu aja gitu kan. Marah lah saya. Jadi enggak, sebelum itu saya telepon Pak Ibrahim Prino, Pak Gubernur. Izin. Pak Gub, apa? Saya gini. Wah, Jasma sekarang kan gubernur mau kisah. Iya. Izin Pak Gubernur, silakan katanya. Makanya saya ngomong, sini apa? Kalian tuh gimana? Udah 2 jam saya tidak menghargai. Saya gubernur, saya bilang loh. Dia nanya ini, Bapak siapa? Saya gubernur Sumatera Barat. Langsung ribut semua orang. Oh ternyata gubernur ya Pak. Ya gubernur itu
Habis itu saya duduk, pas duduk baru saya ketawa. Sayangnya foto saya, video saya lagi ketawa tuh nggak ditayangkan, dipotong gitu loh. Endingnya nggak ada ya? Nggak ada. Saya bilang, nah kan ketipu kan dari tadi saya ngomong bahwa saya itu dari Pemprov Sumbar, saya kepala biro humas sama wakil gubernur, ngaku saya gubernur, baru kalian takut semua saya bilang. Jadi ini baru kita tahu. Begini clear ya, minta izin ke gubernur. Iya, minta izin lah. Gubernur, karena informasi yang berkembang, Bapak ditegur oleh gubernur. Enggak ada. Oh, enggak. Malah setelah itu saya pulang itu, baru pulang saya dari kota itu, dari HPN itu, saya lapor malamnya ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, apa? Saya udah lakukan itu. Oh bagus katanya. Baik, Pak. Hanya itu. Nggak, jadi ya kita harus bisa memisahkan. Saya ini kan orang lala ya. Orang lala ini main-main terus. Iya, apa artinya, apalah arti sebuah jabatan ya. Yang kita bangun itu sebetulnya jembatan hati, silaturahim ya. Sebentar lagi saya juga mau pensiun. Sekarang umur berapa? Ya 6 tahun lagi lah. 46 lebih? 46 muda sekali saya. Muda sekali. 6 tahun lagi? Oh cukup lama. Saya 6 tahun lagi, kalau panjang-panjang umur, masih dipercaya, masih bisa lah ya kita. Nah setelah itu kita mau jadi apa? Kemudiannya lagi, saya ini kan dari kecil sudah terbiasa dengan tidak terbiasa dengan protokoler yang sangat ketat itu. Nah kita juga berupaya. Ya mungkin karena kesibukan sekarang itu agak longgar, agak jarang juga. Biasanya itu seperti Abi sering bicara, kumpul-ngumpul ya. Nah, bukan sebetulnya bukan rendah hati ya. Di rendah hati lebih banyak orang lebih baik dari saya kok. Cuma itu karena sifat aja. Kita tidak mau ya apa adanya aja lah. Ngapa kita itu majan-majan ya? Nah, sementara kita hidup kita bertetangga, berbangsa, bernegara, sahabat itu lebih dari segala-galanya. Lebih dari segala-galanya. Iya. Pesannya kepada kawan-kawan jurnalis, terutama yang muda-muda. Ya, kita pesan saya kepada adik-adik ya, yang muda-muda, kalau Anda mau jadi jurnalis, jadilah jurnalis yang baik, yang hebat, yang profesional. Ikuti semua etika-etika jurnalistik yang harus Anda lalui. Kemudian juga yang terpenting adalah masalah akhlak ya. Karena bagaimanapun moralitas kita itu yang utama gitu. Etika ya. Etika segala macamnya. Pokoknya kalau sudah berpegang aja dengan etika jurnalistik itu udah aman. Udah itu aja yang pegang. Undang-undang 40 itu udah selesai. Ngikut aja dia. Ngikut aja. Pegang aja etika jurnalistik aman itu. Karena sekarang banyak berita itu banyak kalau yang tidak media yang profesional itu media itu beritanya keluar bukan dari meja redaksi. Kunci daripada karya jurnalistik itu adalah keluar dari sebuah produk itu keluar dari meja redaksi. Tanpa meja redaksi berarti itu bukan produk jurnalistik. Ada proses. Ada proses gitu loh. Tidak copy paste. Nah, tidak copy paste. Kadang-kadang saya bikin juga salah nanti di copy paste lengkap juga. Kita ketawa-ketawa aja macamnya kan. Pak Kadis. Kalau saya lihat keningnya ya. Ini pandang kening nih. 1 minggu yang lalu kerutnya banyak. Sekarang udah mulai berkurang. Ini ada hubungannya dengan PPDB enggak? Oh, ya begini ya. Memang dalam 3 bulan ini kita di Kominfo, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Capil, betul-betul konsentrasi dengan PPDB online. Stakeholder yang terkait dengan itu ya? Iya. Jadi leading sektornya memang Dinas Pendidikan, tetapi di segi teknis memang kami bertanggung jawab. Kami hampir tiap hari dihubungi oleh siapa saja. Ya, barusan tadi juga dihubungi, Pak, kamu udah lulus ini bisa pindah ke sana enggak? Oh nggak bisa, saya bilang. Bisa aja lah Pak, kan Bapak yang tinggal di aplikasi Bapak yang punya. Ya bisa sih bisa, tapi integritas saya nggak mau seperti itu, saya bilang. Banyak yang nawar duit juga banyak kok. Nah, karena yang bertanggung jawab, yang bisa mindahkan memang saya. Karena saya admin utamanya saya. Tapi tidak pernah dilakukan? Oh enggak. Dan itu masalah. Karena apa? Kita juga diawasi oleh inspektur, kemudian diawasi juga oleh Badan Cyber Sandi Negara. Apapun yang kami lakukan nanti, digitalnya nggak bisa tipu. Nah berbahaya, nggak mau. Afirmasi sudah selesai, jalur prestasi sudah selesai, zonasi sudah selesai. Artinya sudah hampir selesai tugas sebagai stakeholder terkait di situ. Kami sebetulnya udah selesai, tapi yang apa itu kita agak miris juga. Ternyata dari jumlah yang kosong itu dari SMK peminat sedikit sekali. SMK? Iya. SMK maksudnya kan? SMK. Nggak sampai
Nggak sampai 50% orang mendaftar. Kosong sekali. Arti ada ketimpangan ya. Ketimpangan. Satu sisi ada sekolah yang banyak peminatnya, Ya. di sisi lain ada sekolah yang tidak ada peminatnya. Itu yang anehnya. Padahal zaman sekarang dengan kondisi zonasi, afirmasi dan juga prestasi itu tidak ada lagi istilah sekolah unggul. Iya. Karena anak-anak yang apa itu dia berdasarkan zonasi tadi Menyebar dia. Menyebar dia. Guru-guru pun Guru-guru disebar. sudah disebar. Kepala sekolah pun disebar. Sudah disebar. Nggak ada lagi numpuk, misalnya mohon maaf, di SMA 1, SMA 10, nggak ada lagi. Jadi masih ada apa dalam pikiran, dalam wali murid kita, wah SMA 10 bagus ini, harus ke sana, harus ke sana. Nggak juga, ternyata yang banyak dia apa kemarin bukan SMA itu, dari yang terima perguruan tinggi. Udah menyebar. Jadi sebetulnya saya sangat mendukung dengan sistem zonasi ini, jadi anak-anak hebat itu nggak menumpuk di satu tempat. Nah kalau menumpuk di satu tempat, nanti juga berbahaya terhadap mereka untuk nyambung. Karena lawannya berat-berat, nanti mereka untuk susah juga. Tapi kalau menyebar, akhirnya mereka utusan sekolah masing-masing banyak gitu. Sementara ini kan sudah berlangsung tahun ketiga ya. Iya. Kenapa pemahaman masyarakat masih minim? Apakah sosialisasinya masih belum sampai ke tengah masyarakat atau tingkat keyakinan masyarakat bahwa ini sekolah ini belum sama rata? Seperti itu. Nah, bisa jadi bermacam-macam alasan ya. Di samping juga merasa, jadi begini ya, mertua saya, dia kan dari Batu Sangkar itu ke Jakarta selalu naik APD. Nah, padahal mobil AES sudah bagus. Kemudian juga waktu itu tes, cemerlang udah bagus-bagus. Yang teringat APD. Yang saya bilang, Mak, kalau ke Jakarta naik hanya bagi ini apa nih? Oh enggak, saya APD aja. APD aja. Artinya apa? Loyalitas apa branded itu gimana gitu. Sama dengan kita. Ada sekolah unggul, itu unggul terus. Padahal tidak ada lagi seperti itu. Nah, mungkin ini yang perlu juga seperti disampaikan Ajo tadi ya, bahwa perlu kita melakukan sosialisasi lagi secara bersama-sama. Pemahaman kepada masyarakat. Tidak lagi sekolah A itu lebih bagus dari sekolah B gitu. Karena udah menyebar. Prestasi-prestasi itu malah kan sekarang macam-macam. Kalau misalnya SMA A misalnya kan prestasinya di bidang non akademik, bidang ini, olahraga ini. B prestasinya di bidang seni suara. Ada keunggulan masing-masing. Ada keunggulan masing-masing sekolah itu ada. Dengan gitu. catatan barangkali pemerintah segera hadir. Mana kekurangan-kekurangan yang masih jomblang, itu yang harus mungkin didesak. Iya. Nah, kita juga bukan orang sempurna ya. Artinya kita selalu step by step, hari per hari, itu menyempurnakan, memperbaiki. Bukan berarti kita tidak menerima ya segala keluh masyarakat, enggak. Dan Pak Gubernur, beliau sangat peka dalam hal ini. Pak, ini PPDB ini kan sudah menjadi kebijakan nasional, lalu diselenggarakan oleh setiap daerah. Nah, tentu setiap perubahan kebijakan ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Nah, dalam catatan-catatan panitia, ada nggak evaluasi banyak sedikitnya tentang apa yang sudah dilakukan selama ini? Benar. Jadi yang namanya kita sebagai decision maker itu kadang-kadang lebih kepada policy ya. Siapapun pasti yang terkena imbasnya itu ada yang dirugikan pada diuntungkan. Apapun keputusan yang kita ambil pasti ada yang dirugikan dan ada diuntungkan. Nah, tentu kita mencari kemaslahatan yang paling banyak ya, kemudian yang kekurangan yang paling sedikit dan tidak menghindari kerugian-kerugian yang lebih banyak gitu. Nah, kita selalu melakukan evaluasi. Begitu selesai kemarin PPDB, kita udah evaluasi di mana ketimpangan kita dan mudah-mudahan. Dan kita selalu dipantau oleh Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Wagub selalu pantau kita. Di mana kelemahan-kelemahannya nanti diperbaiki lagi. Karena tidak ada suatu proses yang betul-betul permanen, tidak ada. Demokrasi, sistem pemilu, semua sistem pemerintahan nggak ada yang pasti. Nah, tidak ada yang permanen, pasti berubah sesuai dengan zaman. Apalagi menyangkut dengan kebiasaan masyarakat. Yang selama ini ingin anaknya sekolah unggul, sekarang disebar ke sekolah terdekat. Jadi sebetulnya itu aja yang kita ingin sampaikan, bahwasanya tidak ada lagi sekolah unggul. Nah, itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Artinya apa? Semua sekolah sama. Jadi dulu itu dibilang unggul tuh nanti yang mengumpul tuh anak-anak pejabat, anak orang apa, segala macam lah. Nah, sekarang enggak, malah sekolah-sekolah yang jauh-jauh dari itu ternyata banyak yang unggul sekarang. Terima di ITB, di UI, di mereka. Nah, itu seperti itu sebetulnya. Jadi niat pemerintah itu sebetulnya bagus. Ya, bagaimana menyebarkan orang-orang hebat itu bukan numpuk di satu sekolah gitu. Baik, Pak Kadis, ini
di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah keceriaannya, ya sudah bisa meluangkan waktu untuk kita masyarakat rakyat Sumbar. Bagaimana tentang peran dari jurnalis, kita sudah membicarakan tadi bagaimana tentang PPDB ke depan supaya lebih baik lagi. Tentu kita berharap Turis Negara juga ya. Turis Negara juga bagaimana kita sama-sama berharap lah ini kembali dilakukan di Sumatera Barat. Baik, Pak Kadis, terima kasih banyak. Iya, sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan salam saya kepada semua teman-teman dari rakyat Sumbar. Siap. Dan saya ingin mendoakan supaya rakyat Sumbar menjadi leading di Sumatera Barat. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.